Seumpama biji. Shalom, saudaraku, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas satu tema, yaitu perjalanan sebuah mimpi. Dan kemarin kita telah membahas sedikit bahwa Yusuf ini mendapatkan mimpi. Dan saya sampaikan bahwa mimpi tidak bisa bertumbuh di zona nyaman. Artinya bahwa seandainya kata Yusuf ini tetap bersama dengan ayahnya Israel yang mengasihi dia, maka pastilah bahwa mimpi Yusuf tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi mimpi harus keluar di zona nyaman. Kalau saudara kita mau mimpi kita ini menjadi kenyataan, ada proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Proses pertama yang terjadi adalah hidup kita sendiri harus mengalami perubahan. Dikatakan sudah kekasih Tuhan, dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga, Israel mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ada jubah yang dipakai dalam hidup dia yang maha indah. Jubah adalah gambaran daripada pribadi, gambaran daripada hidup kita. Tanpa kita bersuara apapun juga, jubah itu bisa membuktikan siapa saudara yang sesungguhnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jubah kita ini harus mengalami satu perobekan. Artinya begini, kalau sampai kita ini punya visi Tuhan, dan kita masih menggunakan tabiat kita yang lama, pribadi kita yang lama, maka visi itu tidak akan pernah terjadi. Visi itu bisa terjadi kalau pribadi kita yang lama ini dirobek. Kalau tidak dirobek, kita tidak mau melepaskan, maka orang lainnya akan melepaskan. Dikatakan di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-23, baru saja Yusuf sampai kepadanya, saudara-saudara mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Proses yang terjadi yang pertama kali pada Yusuf adalah pelepasan akan jubah. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau saudara tidak mau melepaskan pribadi saudara, maka orang lain akan melepaskan. Karena Tuhan ingin visinya sampai dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan, jubah itu luar biasa. Dikatakan dalam Yosua 7 ayat yang ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Arti melepaskan jubah adalah kita melepaskan diri kita sendiri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi visi Tuhan ini bisa terlaksana, mimpi ini bisa terlaksana kalau kita mau merendahkan diri, melepaskan pribadi kita, melepaskan ego kita, melepaskan siapa kita ini, maka mimpi itu bisa terjadi. Ayub juga demikian dalam ayat 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi jubah ini bukti adalah keakuan kita, pribadi kita, kesombongan kita harus dilepaskan. Kalau saudara tidak mau melepaskan, maka orang lain akan memproses hidupmu supaya visi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara itu menjadi kenyataan. Yesus pun pernah melepas akan jubahnya. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi saudara kasih Tuhan,
Yesus tidak menggunakan jubahnya, tapi dia melepaskannya. Dia merendahkan dirinya. Dia melayani akan murid-muridnya. Sekali lagi, saudara kasih Tuhan, visi Tuhan tidak akan bisa bertumbuh di zona nyaman. Visi Tuhan perlu merobek akan pribadi kita, merobek akan jubah kehidupan kita ini, supaya visi itu bertumbuh. Siaplah saudara untuk dirobek akan jubah saudara, keakuan egois pribadi lama saudara, supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami bersedia melepas jubah kami ini, supaya kami boleh merendahkan diri di hadapan Engkau ya Tuhan, supaya visimu boleh bertumbuh, supaya mimpi itu boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.